Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaghfirullah akramakumullah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu saat menyampaikan kepada para sahabat, atakum Ramadan sayyidus syuhur. Sungguh akan datang kepada kalian bulan Ramadan, di mana ia merupakan pimpinan bagi bulan-bulan yang lain. Maknanya Ramadan merupakan bulan yang terbaik. Famarhaban bihi wa ahlan. Maka Rasul menyampaikan selamat datang kepada bulan Ramadan. Famarhaban bihi wa ahlan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Naikafillah akramakumullah. Maka sebentar lagi kita pun juga akan kedatangan tamu yang agung ini di bulan Ramadan, bulan yang membawa berbagai macam keberkahan, tamu yang agung ya fillah. Maka selayaknya orang yang akan menerima tamu, maka kita mempersiapkan rumah kita persiapkan ya. Karena dan tamu yang agung, bahkan bukan hanya tamu datang, dia nanti akan meninggalkan keberkahan kepada kita. Ikhfirullah akramakumullah. Maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, semenjak bulan Rajab beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa Allah, berkailah untuk kami bulan Rajab ini, bulan Sya'ban ini, dan sampaikan umur kami hingga Ramadan. Rindu bertemu Ramadan. Ikhafillah akramakumullah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menukil pendapat Syekh Mu'alla bin Fadl. Syekh Mu'alla bin Fadl cerita, kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur ayyuballighum Ramadan. Generasi salaf dulu, mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan, minta kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan Ramadan. Summa yad'unahu sittata ashhur ayyataqabbala minhum. Setelah Ramadan berdoa lagi berbulan-bulan, 6 bulan Ramadan dan 5 bulan berikutnya nih berdoa, memohon kepada Allah agar Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar dipertemukan kembali dengan Ramadan. Setelah Ramadan pun berdoa terus menerus agar Allah berkenan menerima Ramadan itu. Maka ikhfirullah akramakumullah, kita pun juga demikian, bagaimana kita sambut Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan gembira senang kita menerima tamu Ramadan ini ya. Karena akan kedatangan tamu yang mulia, tamu yang akan meninggalkan berbagai macam keberkahan kepada kita, tamu yang akan memuliakan kita ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sambut dengan penuh sukacita, senang kita. Jangan sampai kita merasa terganggu dengan kedatangan Ramadan. Nauzubillah. Ya. Ini. Tapi bagaimana kita merasa senang bahwa ada beberapa hal ya, yang dengan datangnya Ramadan ini aktivitas kita ada sedikit terganggu, tetapi hal positif yang diberikan Ramadan sungguh tidak sebanding dengan kesulitan yang kita terima dalam Ramadan itu ya. Yang kedua, ikhfirullah akramakumullah, kita menyambut Ramadan dengan apa? Dengan kita buka kembali pelajaran-pelajaran kita yang berkaitan dengan bulan Ramadan, fikih Ramadan, terkhusus dengan berpuasa ya. Kita buka kembali apa syarat-syaratnya untuk berpuasa, rukun-rukunnya bagaimana, apa yang dianjurkan, apa yang dimakruhkan, bahkan apa yang membatalkan puasa kita, sehingga betul-betul puasanya akan bisa maksimal kita. Dan yang ketiga, kita tancapkan tekad kita yang kuat untuk melakukan persiapan untuk meraih keutamaan Ramadan itu. Kita bertekad dan kita lakukan persiapan-persiapan sehingga betul-betul begitu Ramadan datang
kita pun sudah siap melakukan amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan itu. Maka ikhwillah kurmakumullah, sebelum Ramadan ini ya, kita lakukan persiapan-persiapan tersebut. Apa kiranya pekerjaan-pekerjaan yang akan mengganggu aktivitas ibadah kita pada Ramadan, nah, kalau bisa kita selesaikan sebelum Ramadan, bagaimana kita selesaikan sebelum Ramadan ini, sehingga betul-betul Ramadan nanti kita bisa beribadah dengan maksimal. Yang keempat, ikhfillah kurmakumullah, begitu nanti datang Ramadan, bagaimana kita isi Ramadan dengan amalan-amalan yang sangat ditekankan pada bulan tersebut. Antara lain, tentunya yang pertama adalah puasa. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun yang mau puasa di bulan Ramadan, dasarnya apa? Iman, dasar iman. Bagaimana dasar iman itu? Jadi dia laksanakan Ramadan dengan kesadaran saya diperintah oleh Allah. Melaksanakan Ramadan karena perintah Allah. Bukan karena pengaruh lingkungan, ini orang-orang sudah puasa semua, gimana kalau saya tidak puasa? Kok tidak pantas kalau saya tidak puasa ini? Tidak demikian. Tapi betul-betul dengan kesadaran saya diperintah oleh Allah. Itu maksudnya puasa dengan dasar iman. Saya perintah oleh Allah. Wahtisaban, dan semata-mata ingin balasan juga hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Diberangkatnya dari Allah karena perintah Allah, tujuannya juga semata-mata ingin balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa melakukan puasa dengan dua sifat itu, imanan wahtisaban, maka Rasul menyampaikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, semua dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwillah kurmakumullah, amalan yang mesti kita lakukan pada Ramadan apa? Qiyamul lail, kita hidupkan amalan malam pada Ramadan. Di antara amalan malam itu yang pasti adalah sholat tarawih. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa bangun malam di Ramadan, menghidupkan amalan malam di Ramadan, dasarnya iman dan ihtisab, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah beliau menyampaikan, wa man shallat tarawih kama yanbaghi faqad qama Ramadan. Barang siapa sholat tarawih sebagaimana mestinya. Ya, bagaimana sholat tarawih sebagaimana mestinya itu? Sholat tarawih dengan tenang. Dikatakan tarawih karena sholat ini diselingi dengan istirahat. Ya. Ya. Jadi bukan sholat tarawih itu sholat yang cepat, bukan. Sholat tarawih itu sholat yang tenang. Barang siapa sholat tarawih sebagaimana mestinya, berarti dia telah qiyam Ramadan, telah menghidupkan malam Ramadan dengan amalan yang bila dia lakukan dengan iman dan ihtisab, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Yang ketiga, ikhfillah kurmakumullah, amalan yang kita lakukan pada Ramadan apa? Yaitu kita perbanyak sedekah. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling rajin sedekah. Tetapi begitu Ramadan, beliau semakin meningkat ya, kesenangannya dalam bersedekah itu, gairah dalam bersedekah ya. Dan yang keempat adalah tadarusul Quran. Ramadan sebagaimana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan tadarus dengan malaikat Jibril, mudarasatul Quran. Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga menyampaikan dalam kitab beliau Fiqhus Syiyam, apa darusan itu adalah kita membaca, teman kita mendengar, begitu teman kita membaca, kita ganti mendengar. Jadi darusan bukan gantian membaca, setelah membaca pergi ke belakang, ngolek, ngopi, giliran baca datang lagi, bukan begitu. Kita baca, teman kita dengar, teman kita membaca, giliran kita mendengar. Dan yang kelima, ikhfillah kurmakumullah, bagaimana Ramadan kita ada kesempatan, kita ada rezeki, kita lakukan umroh pada Ramadan. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan au hajjatan ma'i. Umroh pada Ramadan itu sama dengan haji, atau bahkan menyampaikan sama dengan haji bersama aku. Oleh karena itu,
bagaimana kita manfaatkan Ramadan dengan amal-amal soleh. Maka untuk menyongsong itu, kita banyak doa kepada Allah. Kita doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Kita tidak akan bisa beribadah dengan baik kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala berikan hidayah mohon kepada kita semua sehingga kita bisa menyongsong Ramadan, menyambut Ramadan, mengisi Ramadan dengan semaksimal mungkin seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Fadlan Rabani Garamatan dari Pedalaman. Hari ini menerima wakaf Quran dari Yayasan Wakaf Quran Suara Hidayatullah. Alhamdulillah, Al-Quran ini sangat cocok untuk berdakwah di pedalaman. Selain kertasnya bagus, ada tafsirnya, jadi anak pedalaman bisa dengan mudah membacanya. Dan saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita wakaf Quran untuk Irian bersama Yayasan Wakaf Quran Suara Hidayatullah. Kita berdakwah untuk pedalaman. Dan Al-Quran ini bermanfaat sekali, terutama untuk dakwah di pedalaman dan khususnya untuk santri luar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.